siang-siang ya. Ya, oke. Untuk menambah semangat, ayo semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke, semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Oke, ini cek dulu kehadirannya. Adinda hadir. Oke. Alfi hadir. Amanda hadir. Anissa hadir. Kira-kira manfaatnya untuk kalian belajar SEO on page ini untuk apa? Nanti kalau kalian sudah lulus atau setelah ini mau berbisnis online menggunakan websitenya kalian menggunakan SEO ini ya untuk mengoptimalkan websitenya kalian supaya lebih dikenal. Oke, seperti itu. Tahu ya manfaat dari materi yang akan kalian belajar. Ya, oke. Kemudian Bu Neni mau tanya, ketika kalian mencari informasi ya di mesin pencarian Google, semuanya pengguna Google ya? Iya. Apakah pada saat mengetik informasi di Google di pencarian itu akan muncul kata-kata atau kalimat yang direkomendasikan oleh Google? Muncul atau tidak ketika kalian mencari? Muncul, ya kan? Nah, jika iya, contohnya seperti apa? Nah, contohnya kalian mencari informasi di Google, biasanya cari apa ini? Resep makanan? Nah, contoh mengetik resep makanan. Nah, nanti yang muncul apa? Rekomendasinya? Resep makanan simple. Resep makanan simple, terus muncul resep makanan enak, resep makanan tradisional. Berarti tidak makanan modern ya? Ya, berarti kan kalian sudah pernah melihat itu kan ada rekomendasi. Nah, berarti pernah ya? Nah, oke. Ada tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis pengertian SEO on page dengan baik. Kemudian selain menganalisis pengertian, kalian akan belajar menganalisis manfaat SEO on page ya dengan baik dan tepat. Selanjutnya kalian dapat menyeleksi kata kunci dalam SEO on page ya. Jadi kalian bisa menyeleksikan kata kunci itu kan banyak sekali. Nah, kalian bisa menyeleksi mana yang lebih tepat, ya, mana yang sesuai dengan produk yang dijual. Oke. Kemudian ada menganalisis cara kerja SEO on page dengan baik. Ya, ada 4 ya tujuannya ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini. Ya, semoga semuanya dapat
tercapai. Kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, kemudian materi pembelajarannya. Yang pertama ada pengertian ya, SEO on page. Kemudian manfaat. Terus yang ketiga cara kerjanya. Ya, oke ya. Sudah ada gambaran materi yang akan dipelajari? Sudah. Oke, lanjut. SEO on page atau search engine optimization itu apa sih? Intinya adalah optimalisasi mesin pencarian, mengoptimalisasi website supaya muncul di mesin pencarian. Intinya itu. Ya, bagaimana caranya memaksimalkan ya tekniknya, caranya, penggunaan kata kuncinya dari SEO on page itu supaya website kalian muncul di mesin pencarian. Ya, ini tidak hanya untuk di website saja, ini bisa diterapkan di YouTube. YouTube bisa, kemudian di Play Store juga bisa. Kemudian manfaatnya untuk apa? Ya, pertama, memudahkan audiens untuk menemukan website. Oke, berikutnya menjaring target audience. Oke, kemudian membangun brand awareness. Kemudian investasi jangka panjang. Ya, kenapa investasi jangka panjang? Karena ya kalau kita sudah naik di posisi teratas ya, nanti kan otomatis bagaimana caranya kan tidak memulai dari awal lagi ya. Kan orang pasti sudah menemukan nih, sudah gampang menemukan websitenya kalian. Ya berarti kan otomatis mudah dicari ya, mudah ditemukan. Nah ini investasi jangka panjang. Ya, kemudian meningkatkan penjualan, jelas ya. Nah ini jenis-jenis kata kunci itu ada 4 ya, nanti ada satu lagi di slide berikutnya. Kata kunci pendek, kemudian ada kata kunci panjang, ketiga kata kunci abadi, yang keempat kata kunci musiman. Oke. Kemudian cara kerja SEO on page. Ya. Di website itu cara kerjanya seperti apa sih? Dengan melakukan riset kata kunci. Kita riset dulu nih kata kunci ya, tidak sembarangan membuat kata kunci ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, apa yang Anda butuhkan? Sebuah sistem untuk mencari seluruh catatan yang Anda miliki dan memberikannya kepada orang-orang yang tepat. Sistem yang akurat dan cepat. Di internet, tukang catat itu bernama Google. Google memiliki sistem yang dapat mengumpulkan serta mengelola informasi dari seluruh website yang ada. Saat pengguna memasukkan kata kunci, Google akan segera menampilkan hasil paling relevan di antara seluruh informasi yang ia miliki. Sistem tersebut dinamakan sebagai algoritma mesin mencari atau algoritma Google. Sekarang, bagaimana jika Anda punya website berisi informasi yang berpotensi untuk dicari oleh para pengguna internet? Tentu Anda ingin konten tersebut muncul di laman depan hasil pencarian Google, bukan? Untuk itulah Anda membutuhkan SEO. Seluruh usaha yang bertujuan untuk menempatkan website di laman pertama hasil pencarian search engine untuk kata kunci yang diinginkan disebut sebagai SEO. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari, salah satu teknik untuk mendapatkan pengunjung secara organik dan gratis melalui pencarian Google. SEO dilakukan dengan memperhatikan teknis-teknis yang sebagian besar disarankan sendiri oleh Google, di antaranya membuat konten berkualitas tinggi, membubuhkan kata kunci dalam konten pada posisi tepat, set up permalinks, title, description keyword, meta tag, dengan auto-link pada konten tersebut, menerapkan optimasi on-page pada web secara keseluruhan, melakukan optimasi on-page dengan social sharing dan building untuk meningkatkan kredibilitas.
bagi kelompok dulu. Kelompok 1 ini ya, meja ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, pojok kelompok 6, pojok sini kelompok 7. Ya, oke. Bagi dulu ya lembar kerjanya ya. Oke, coba diperhatikan di situ ada lembar kerja 1, lembar kerja 2, lembar kerja 3. Oke. Lembar kerja 1 kalian diminta untuk apa di situ diskusinya? Menganalisis manfaat penerapan SEO on page. Ya, ini bisa kalian perhatikan lagi, bisa dari tayangan video tadi. Ya, nanti bisa dibagikan ya nanti linknya ya. Oke, kemudian yang kedua diminta untuk apa? Menyeleksi kata kunci. Nah, tadi kan ada kata kunci apa saja yang diminta di situ syaratnya? Kata kunci pendek, panjang, kata kunci abadi. Silakan cari contoh kata kunci ya, menyeleksi dari hasil pencarian di Google selain yang dicontohkan tadi. Ya. Kan masih banyak lagi. Ya, diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Yang ketiga apa? Menganalisis cara kerja SEO on page. Ya, oke. Paham dengan perintahnya? Paham. Ya, oke. Silakan langsung mulai diskusi. Sudah lembar kerja berapa? 3 ini. 3 sudah lembar kerja berapa? 3 ini. Langsung bagi tugas. Oke, sip. Nomor 4 sudah lembar kerja berapa? Oke, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Saya Intan Afriani, nomor absen 14. saya Sonatun Fauzia, absen 30. Saya Inayatul Wulandari, nomor absen 13. Saya Ibu Putri Suyanti, nomor absen 12. Manfaat SEO on page. Yang pertama, ada pemasaran murah dan kuat. Website berpotensi mendapat kunjungan dalam hasil pencarian organik Google dengan cara yang paling murah, dengan teknik struktur halaman. Peringkat halaman juga meningkat karena kata kunci yang ditentukan dengan jelas. Sementara backlink building cenderung membutuhkan anggaran besar setiap tahun. Ya, oke. Lanjut lagi. Kedua, penghemat waktu. Jika dibandingkan dengan teknik SEO of page, teknik SEO on page mudah untuk dikontrol, khususnya dalam mengikuti setiap pembaruan mesin pencari. Ketiga, lebih banyak sumber lalu lintas organik. Gambar dan video perlu dioptimalkan untuk meningkatkan landing page yang tidak hanya menarik pengunjung dari hasil
hasil penelusuran Google, tetapi juga dari gambar, video, ataupun bahkan YouTube Google. Yang lanjut. Nilai permanen. Nilai CEO permanen adalah aset yang didapatkan dari on-page CEO. Di sisi lain, pembuatan tautan membutuhkan biaya dan upaya konstan. Yang mau ditanyakan? Silakan ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Kelompok 5, ya oke silakan. Saya Berdiri Pak, berdiri. Nah, biar kelihatan di kamera ya. Saya Jadanifa dari kelompok 5 izin bertanya. Maksud dari pemasaran kuat itu pemasaran yang kayak gimana? Oke. Yuk. Maksudnya pemasaran murah itu biasanya kan kalau orang mau jualan atau mau usaha pakainya tempat, menggunakan tempat ya. Kalau pakai website kan nggak usah pakai tempat, jadinya menghemat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Anastasia Octaviani, nomor absen 4. Ya. nama saya Nusra Kandian, absen 16. Perkenalkan, nama saya Nabila Rifika, absen 18. Oke. Di sini ada kata kunci pendek. Yang pertama ada jaket, yang kedua ada jaket body, yang ketiga ada body. Oke. Dan yang kedua ada kata kunci panjang. Yang pertama jual jaket di Solo, yang kedua grosir jaket di Tanah Abang. Oke. Yang ketiga ada kata kunci abadi. Yang pertama jaket online. Jaket online. Nah, oke, karena ini kan ada menyeleksi kata kunci ya. Ya, oke. Sekarang dari kelompok 1 ada apa saja? Makanan pedas. Makanan pedas, terus Ada minuman segar minuman segar, dan outfit. outfit. Terus kata kunci panjangnya Makanan pedas dari tepung tapioka. makanan pedas dari tepung tapioka, Ada minuman segar untuk ibu hamil. minuman segar ibu hamil. Terus Outfit kondangan remaja simpel. tapi kondangan remaja simpel. Oke. Bisa ditambahkan di sini nanti ya. Itu baru 3 ya. 3, 2. Oke. Kata kunci panjang kelompok 2 ada tambahan apa saja? Dessert, Oreo. Oke. Kelompok 3 nambahin kata kunci panjang. Terima kasih yang sudah menanggapi dan memberi saran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ini ada permainan namanya panjang pendek. Ya, kalau panjang seperti ini, kalau pendek seperti ini. Ya. Siap? Ya. Panjang, pendek, panjang, pendek, pendek. Ayo. Konsentrasi lagi. Panjang, pendek, panjang, turun, naik, ya turun, naik, ya oke tepuk tangan untuk silakan mulai untuk sebelum diakhiri disimpulkan dulu kita belajar apa saja. Ayo coba dari kelompok 5 tadi kita pertama belajar apa? Pengertian apa? SEO on page ya. Oke, kelompok 7 setelah pengertian kita belajar apa? Manfaat SEO on page ya. Setelah itu ada apa lagi? Cara kerja SEO on page. Jadi ada tambahan lagi menyeleksi kata kunci. Ya. Kita sudah belajar tentang pengertian SEO on page itu apa ya. Kita sudah mengenali
menganalisis ya. Tadi di lembar kerja pertama. Kemudian apa lagi? Menganalisis manfaat SEO on page. Yang ketiga, menyeleksi kata kunci. Kemudian yang keempat, menganalisis cara kerja SEO on page. Sekarang minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat kata kunci SEO on page. Sebelum berdoa ya, ketua kelas Bunda ini selalu mengingatkan setiap selesai pembelajaran kita jangan lupa untuk apa? Bersyukur. Ya, selalu bersyukur dan saling menyayangi. Nah, sesama satu kelas ini satu keluarga. Nah, saling menyayangi ya. Ya, kalau ada teman yang tidak masuk ditanyakan. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum